Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini di video yang kedua. Masih lanjutan dari video pertama mengenai akuntansi perseroan. Seperti janji saya di video yang pertama, kita hari ini akan membahas mengenai treasury stock, ya, lalu split stock, lalu tentang dividen, ya. Nanti juga ada laporan laba ditahan. Nanti coba kita lihat ya. Nah, Eh, baik, kita pertama sekali bahas mengenai akuntansi untuk saham yang diperoleh kembali atau treasury stock. Ya, jadi bahasanya treasury stock. Ya, pengertiannya adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan, yang telah beredar, kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Ya, kenapa sih Bu ini dibeli kembali ya? Ada beberapa alasan ya kenapa ini dibeli kembali. Yang pertama itu adalah eh, diberikan sebagai bonus pada pejabat ataupun karyawan ya. Karyawan siapa? Karyawan perusahaan. Jadi sebagai achievement mungkin ya bonus begitu ya. Nah, lalu yang kedua alasannya kenapa itu dibeli kembali untuk meningkatkan volume perdagangan saham di Bursa Efek dengan harapan mendongkrak harga pasar saham. Yang ketiga, memperoleh tambahan saham yang akan dipergunakan dalam rangka akuisisi perusahaan lain. Dan yang keempat, mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Yang pada akhirnya nanti akan memperbesar laba per lembar saham. Ya, nah, jadi itu beberapa alasan kenapa sih perusahaan itu membeli kembali ya saham perusahaannya sendiri yang telah diterbitkan dan beredar. Ya, langsung kita masuk ke contoh untuk biar bisa lebih memahaminya. Oke, nah di buku kita itu masih perusahaan yang sama si Tobatus itu, Tobatus Aliano ya, kita lihat neracanya sebelum mereka melakukan pembelian treasury stock gitu ya. Nah, kelihatan di situ neracanya berapa modal disetornya ya, totalnya berapa laba ditahannya dan total modal pemegang sahamnya jadinya berapa gitu ya. Jadi 47.240 ya. Perhatikan. Perhatikan di sini ya. Di sini ada saham preferen, ya di sini ada saham biasa ya. Yang beredar itu 1.000 lembar dan 7.000 lembar. Ya, perhatikan. Nah, soalnya pada tanggal 9 Januari 2010 perusahaan membeli lagi 3.000 lembar saham. Ya, membeli kembali. Ya, artinya dari 7.000 lembar dibeli kembali kan gitu ya. 3.000 lembar dengan harga 840 per lembar. Nilai pari dari saham biasa yaitu 600 lembar saham, di mana 600 lembar saham 600 rupiah per lembar saham itu ya, di mana saham biasa ini pertama kali diterbitkan atau dijual kemarin itu ya, pertama sekali diterbitkan ya dengan harga 800 per lembar. Jadi nilai parinya 600 per lembar. Lalu ketika pertama kali dijual saham biasa itu harganya 800 per lembar, lalu kita beli lagi dengan harga ini. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, maka jurnal yang kita buat, kita di sini Sitobatus adalah saham yang diperoleh kembali pada kas, ya jelas ya, saham yang diperoleh kembali pada kas senilai 2.520. Ini dari mana Ibu? Yang kita beli dikalikan sama harganya, gitu ya. Oke, nah ya, nah lalu eh, ingat kembali ya, ingat ya, ketika kita melihat ya, melihat dari jurnal ini terlihat bahwa perolehan kembali harga saham biasa itu tidak mempengaruhi saldo akun saham biasa. Sehingga besarnya modal disetor atau modal saham itu tidak akan berubah, ya. Hal ini kenapa terjadi? Karena jumlah lembar saham yang diterbitkan akan tetap sama, 7.000 lembar yang diterbitkan.
Tetapi nanti ya yang beredarnya yang berbeda. Ya. Jadi nanti akun saham biasa itu akan dilaporkan di dalam neraca sebesar nilai pari, ya kan? Atau yang pertama kali ditetapkan, kan? Dengan nanti dikalikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan, ya. Saham yang diperoleh kembali itu akan otomatis mengurangi jumlah saham yang beredar, tetapi tidak akan mempengaruhi jumlah saham yang telah diterbitkan. Saya ulangi ya, tadi nih ya, yang diterbitkan tidak akan berpengaruh kan, tetap dia nanti jumlah lembar saham yang diterbitkan itu 7.000. Cuma nanti yang beredarnya sudah berkurang 3.000 kan, jadi 4.000 lembar nanti. Ya, jadi akun saham yang diperoleh kembali itu nanti akan menjadi pengurang dari modal pemegang saham. Nah, dan saham yang diperoleh kembali ini atau treasury stock ini nggak ada hak suaranya ya kan? Lalu dia pun tidak berhak atas dividen, ya. Ya masa kita membagi dividen untuk diri kita sendiri kan begitu ya. Maka nanti tampilannya di neraca akan kelihatan seperti ini. Ya ini dia tadi. Yang diterbitkan itu sama dia, tetap yang diterbitkan itu sudah diterbitkan 7.000 lembar, tetapi yang beredar itu berkurang dia, ya kan? Berkurang dia menjadi 4.000 lembar saham. Kalau tadi di sebelumnya, sebelum treasury stock ini 7.000 lembar yang diterbitkan dan yang beredar pula kan begitu ya. Nah, ini ditambah dia keterangannya 4.000 lembar yang beredar di situ. Ya. Nah, ini nanti dicatat sebesar ya nilai parinya atau yang pertama sekali ditetapkan ya. Nah, jadi nanti akan kelihatan total keseluruhan modal pemegang saham itu adalah 44.720.000 rupiah. Gitu ya. Mengurangi ini tadi dia bahasanya. Mengurangi ini dia diperoleh kembali. Perhatikan ya, mengurangi dia. Oke, baik. Lalu ada lagi katanya, tidak hanya itu, pada tanggal 15 Januari dibeli kembali lagi sebesar 1.200 dengan harga 880 rupiah per lembar. Karena nanti ya jurnalnya kas sebesar 1.056.000 pada saham yang diperoleh kembali 1.008.000 dan modal disetor dari saham yang diperoleh kembali sebesar 48.000 rupiah. Nah, perhatikan ya, hasil dari ya penjualan kembali ya. Sorry, ya berarti treasury stock tadi itu sudah kita beli, kita jual, kan gitu ya. Sudah kita beli, kita jual. Dari yang 3.000 lembar tadi itu, kita jual 1.200. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi treasury stock itu boleh dijual kembali, ya. Nah, dijual kembali itu seharga 880. Nah, berarti kalau kita jual kembali kas kita bertambah dong, gitu. Sebesar apa? Sebesar harga jual dikali dengan lembar saham yang kita jual. 1.200 lembar dikali 880. Nah, maka saham yang diperoleh kembali pun nanti akan berkurang, ya kan? Karena sudah kita jual. Sebesar apa? Sebesar 1.008.000. Nah, ini dapat dari mana? Ya kita bandingkan. Ya, kita tandingkan dengan yang kita beli kembali tadi, ya. Kita jual 1.200. Ya kan? Treasury stock kita tadi berapa? 3.000, berarti 1.200 dibandingkan dengan 3.000 dikali dengan nilainya, nilai dari kita beli pertama sekali treasury stock ini. 2 juta berapa tadi? 2.520.000 rupiah. Ya kan? Nah, itulah dia dapat 1.008.000. Lalu selisih antara kas yang kita terima dengan saham yang diperoleh kembali yang kita jual itu nanti akan dicatat. Ya, dicatat dalam akun apa? Akun yang ini. Sebagai modal disetor dari saham yang diperoleh
kembali ya, selisihnya senilai 48.000 rupiah ya, 48.000 rupiah. Maka nanti ya kita akan bisa lihat ya tampilan dari neraca ketika yang kita beli tadi treasury stock itu kita jual kembali. Nah, akan kelihatan kelihatan di mana Ibu? Di sini dan di sini. Nah, perhatikan. Nah, ini kan tadi 4.000 ya, 4.000 ya, 4.000 lembar. Nah, di sini ada 3.000. Nah, dari 3.000 ini kita sudah jual 1.200. Masuklah dia ke sini kan. Jadi menambah jumlah lembar saham yang beredar. Nah, yang ini tetap saja 7.000 lembar. Ya, 7.000 lembar saham. Ya, jadi itu efeknya. Nah, jadi nanti treasury stocknya itu tinggal berapa Ibu? 1.800. 1.800 ini dikalikan dengan pada saat pertama kali kita peroleh tadi dia berapa? 840 harganya tadi kan dikali dengan 1.800 lembar. Maka dapatlah dia 1.500.000 sekian. Ya, jadi nanti secara keseluruhan ya modal pemegang saham akan bertambah sebesar 1.056.000 rupiah. Ya, 1.056.000 rupiah. Nah, itu deh ya, secara keseluruhan modal pemegang sahamnya bertambah 1 juta ya, 1.056.000 rupiah ya, yang tadinya dari 44 juta berapa tadi ya, 44.720 menjadi 45.776.000 rupiah. Nah ya, lanjut katanya lagi, jika seandainya 19 Januari 2010 perusahaan menjual lagi treasury stocknya, jadi yang 1.800 lembar tadi yang sisa dari yang kita beli tadi, kita jual lagi 1.000. Boleh nggak Bu? Boleh dong. Harganya 790 rupiah per lembar. Ya kan? Kita jual. Nah, ingat kembali bahwa kita pertama sekali membeli ini ya membeli treasury stock ini harganya 840 loh ya, 840 ya, kita jual tadi itu yang pertama sekali 880, berarti di situ ada kelebihan. Nah, ini pada saat kita jual kembali di bawah loh ya, di bawah harga pada saat kita membeli kembali treasury stock itu senilai 790 rupiah per lembar. Nah, maka nanti kita akan lihat efeknya seperti apa sih kan begitu ya. Nah, kita lihat. Maka kita jurnal nanti dia di sini, penjurnalan kas sebesar ya kas yang kita terima pada saat penjualan yang 1.000 lembar itu. Bagaimana caranya? 1.000 dikali 790 rupiah per lembar. Ya. Lalu ya modal disetor dari saham yang diperoleh kembali 48 ya, 48.000 rupiah. Laba ditahan 2.000 pada saham yang diperoleh kembali ya, 840. Nah, ini udah saya bilang dari mana. Nah, kalau yang saham diperoleh kembali ini ya, cara mencarinya seperti apa? Sama seperti yang sebelumnya. Kita tandingkan berapa yang kita jual pada saat itu 1.000 lembar ditandingkan berapa yang kita miliki 3.000 lembar ya di awal dikali dengan nilai ya pertama sekali kita beli 2.550. Maka dapatlah dia 840.000. Nah, ada di sini kelebihan harga pokok di atas harga jual treasury stock. Ya, dicatat di dalam jurnal di sisi sebelah debit dengan menggunakan 2 akun. Ya, modal disetor dari saham yang diperoleh kembali dan laba ditahan. Ini dia kan? Yang 2 ini sama ini. Ya.
tambahan modal disetor dari penjualan treasury stock sebelumnya itu ya pada tanggal 15 Januari pertama kali itu dicatat di akun debit, di sebelah debit, ya kan? Coba kita lihat. Mana dia? Ya. Pertama sekali itu di sebelah debit dia nanti ini dia. Mana dia? Oke, di sebelah debit. Oke. Nanti setelah itu ya sisanya nanti akan dicatat di sebelah di sebelah debit juga pada akun laba ditahan ya. Nah, jadi tadi nilainya yang tanggal 15 Januari ini ya kan 48 ya kan di sisi kredit ini. Tapi nanti ketika terjadi soal seperti ini dia menjual kembali ya kan dengan nilai di bawah kan gitu ya. Maka tadi yang modal disetor dari saham yang diperoleh kembali nilai 48 juta itu kita harus catat dia di sebelah debit. Nah, sisanya nanti akan dimasukkan di laba ditahan. Ya, sisanya. Nah, kenapa seperti ini, Ibu? Kenapa? Karena nanti ya, ini dilakukan supaya setiap kali penjualan treasury stock tadi, saldo akhir dari modal disetor dari saham yang diperoleh kembali, ya kan yang ini, bagaimana ya dia ini tidak berada di sisi debit. Enggak boleh. Ya, maksudnya adalah jika seluruh kelebihan harga pokok, ya harga pokoknya itu 840 itu, ya di atas harga jual, ya kan 790 ini, ya kan, itu kan ada 50 ya, 50 ya dicatat di sebelah debit, ya dengan dalam jurnal yang hanya menggunakan akun modal disetor dari saham yang diperoleh kembali, nanti ya saldo akhir dari akun itu akan berada atau akan tersisa di sebelah debit sebesar 2000. Nah, ini nggak tepat gitu ketika kita posting gitu loh. Ya kan? Nah, kurang tepat kenapa, Bu? Karena saldo normalnya dikredit gitu loh. Saldo normal dari modal disetor dari saham yang diperoleh kembali ini itu saldo normal dikredit. Jadi nggak boleh dia di debit. Ya, maka ya nanti laba ditahan dapat berkurang di sebelah debit oleh transaksi treasury stock. Tetapi nanti tidak akan pernah bertambah di sisi kredit. Ya. Ya. Itu dia laba ditahan. Nah, jadi nanti kalau kita lihat ya akun T-nya ya buku besarnya nanti di halaman 386. Nah, di situ bagaimana dia seharusnya di situ ya. Nah, di situ sudah diilustrasikan. Jadi yang benar tuh yang di bawah itu ya. Ya bagaimana dia kelebihan harga pokok di atas harga jual yang 50 itu dicatat di debit dengan menggunakan dua akun, ya kan? Yang pertama akun modal disetor dari saham yang diperoleh kembali dan yang akun yang kedua adalah laba ditahan. Ya. Tambahan modal disetor dari penjualan treasury stock yang pertama sekali tanggal 15 Januari itu kan di sisi debit nanti ya sisanya nanti akan 2000 itu di sisi kredit. Iya di sisi sisanya tetap ya di sisi debit juga ke akun laba ditahan. Jadi nanti kalau kita lihat nanti kita posting itu di halaman 386, kita lihat tanggal 15 Januari kan dia di sisi kredit. Tanggal 19 Januari dia di sisi debit. Jadi nanti dia nol dia tuh. Ya kan? Akun buku besar dari modal disetor laba di saham dari saham yang diperoleh kembali itu nol dia tuh kan. Ya, nol. Maka nanti sisanya itu akan ke saldo akun laba ditahan. Jadi ini terjadi kenapa seperti ini ya karena memang
Ya, ini tadi saya katakan, dia dijual di bawah kan begitu ya. Oke, itu tentang treasury stock. Baru kita lihat pemecahan saham, stock split ya. Jadi kadangkala ya perusahaan itu mengurangi atau memperkecil nilai pari ya atau nilai yang ditetapkan atas saham biasa dengan cara menerbitkan sejumlah tambahan lembar saham yang besarnya itu proporsional dengan jumlah penurunan nilai pari yang telah ditetapkan ya. Maka ketika proses itu terjadi, itulah yang dinamakan sebagai pemecahan saham atau stock split ya. Nah, ketika saham itu dipecahkan ya, penurunan nilai pari atau nilai yang telah ditetapkan akan diterapkan ke seluruh lembar saham, baik saham yang belum diterbitkan maupun saham yang telah diterbitkan, ataupun saham yang diperoleh kembali. Jadi seluruh saham. Ya, tujuannya apa sih, Bu? Dilakukan pemecahan saham ini untuk menurunkan harga pasar per lembar sahamnya. Yang akhirnya apa? Menarik investor, ya kan? Untuk ikut ambil bagian dalam perusahaan kita. Sebagai apa? Pemegang saham. Nah, contoh aja. Langsung kita ke contoh ya kan dalam buku kita itu. Ya, perusahaan memiliki 3.000 lembar saham biasa yang beredar. Harga pasarnya 1.500 per lembar. Ya kan? Nah, nilai parinya 1.200. Nah, ternyata Dewan Direksi mengumumkan bahwa dilakukan pemecahan saham. Bahwa di mana setiap lembar saham itu akan dipecah menjadi 3 lembar. Ya kan? Alhasil, ya kan? Yang nilai parinya tadi 1.200 per lembar, kalau dibagi 3 berarti 400 per lembar jadinya kan? Gitu kan? Stock split, pemecahan. Ya. Maka nanti jumlah lembar saham biasa yang beredar akan bertambah. Ya. Dari 30.000 lembar tadi ya. Ya, berarti 3 kali lipatnya menjadi 90.000 lembar saham. Tetapi nanti nilai parinya itu sama, tetap. Berapa Ibu? 36 juta. Baik sebelum dilakukan stock split maupun sesudah. Ya, jadi jumlah lembar saham yang beredar yang bertambah, tetapi nilainya tetap sama. Ya kan? Nilai total nilai pari dari saham biasa tadi itu. Ya. Nah, sejak bertambahnya jumlah lembar saham biasa yang beredar, perusahaan itu berharap bahwa harga pasar dari saham yang dipecahkan ini juga akan menurun. Katakanlah kira-kira 500 per lembar, 500 rupiah per lembar. Nah, itu tujuannya ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana akuntansi untuk dividen. Ya, dividen ini kan yang akan dibagikan kepada pemegang saham, yang akan dibagikan kepada investor. Ya, dividen inilah yang salah satu menjadi daya tarik. Ya, daya tarik investor mau menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita, gitu ya. Nah, ketika nanti Dewan Direksi itu mengumumkan dividen, maka sejak saat itulah Dewan Direksi itu sudah mensahkan bahwa sebagian dari keuntungan perusahaan ini akan kita bagikan, ya, akan kita bagikan kepada pemegang saham. Nah, ketika kita berbicara mengenai dividen, dividen ini ada dua kan, dividen tunai sama dividen saham, ya kan? Nah, kita bahas. Yang pertama dividen tunai. Ini pembagian keuntungan yang paling sering digunakan. Ya kan? Paling sering dilakukan. Ya, berarti dividen tunai berarti membagi dalam bentuk uang kas, tunai kan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh perusahaan ketika apa? Ada laba ditahan, tersedia laba ditahan, uang kasnya ada dan ada persetujuan dari Dewan Direksi. Kan begitu ya. Nah, lalu ada hal yang perlu kita ingat di sini. Apa itu yang sangat penting ya tentang pembagian dividen tunai itu adalah tanggal pengumumannya, tanggal pencatatannya dan tanggal pembayarannya. Ya.
Kalau di tanggal pengumuman itu berarti Dewan Direksi secara sah gitu ya, mengumumkan bahwa ada pembagian dividen tunai kepada pemegang saham, ya kan? Nah, berarti nanti pada saat pengumuman dividen tunai, nanti perusahaan akan mencatat apa? Ya, mencatat dividen tunai pada utang dividen tunai. Ya, berarti dividen tunainya di debit, utang dividen tunainya di kredit. Nah, ini pada saat pengumuman, ya kan? Nah, berarti ada di situ timbul utang dividen tunai. Berarti ini kewajiban perusahaan terhadap investor. Dan ini sifatnya apa? Kewajiban lancar, artinya harus segera dibayarkan. Kan begitu ya. Nah, lalu nanti pada akhir periode akuntansi, ayat jurnal penutup ya akan dibuat untuk mentransfer akun dividen tadi itu, dividen tunai itu ke laba ditahan. Ya, cara menutupnya bagaimana? Laba ditahan pada dividen tunai. Jadi ini sama seperti kita ingin menutup preferred. Bedanya apa? Ya, kalau dividen itu kan pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Kalau preferred penarikan uang tunai yang dilakukan oleh si pemilik. Kan begitu. Nah, jadi dividen sama preferred ini sama-sama saldo normalnya di sebelah debit. Ya, nanti dan ini juga merupakan akun sementara yang harus ditutup. Ya, yang harus ditutup, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika ada pengumuman dividen, maka nanti akan mempengaruhi laba ditahan. Ya, ketika ada pengumuman, maka laba ditahan akan berkurang. Ya, ketika perusahaan memiliki treasury stock ya dan melakukan pengumuman pembagian dividen tunai, maka dividen itu tidak akan dibayarkan kepada pemegang treasury stock, ya kan? Tadi saya katakan, masa sih, ya kan? Dividen dibagi ke diri kita sendiri, kan gitu ya. Nah, kita lihat contohnya ya, dividen tunai. Nih, lihat nih. Tanggal 6 Desember 2009, Dewan Direksi mengumumkan ada dividen tunai Rp72 atas saham yang beredar itu 100.000 lembar dengan nilai pari 1.440 per lembar. Maka ayat jurnal yang diperlukan pada saat pengumuman adalah tadi dividen tunai pada utang dividen tunai. Ya, langsung kalikan berapa yang ingin dibagi dikali lembar sahamnya, ya, maka dapatlah 7.200.000 rupiah. Ya, jadi nanti selama kurun waktu tanggal pengumuman sama tanggal pencatatan, itu perusahaan akan memperbarui catatan kepemilikan sahamnya dan jumlah lembar saham yang beredar selama kurun waktu tersebut. Ya, nah, lalu kita lihat, ya. Nah, dalam contoh yang tadi itu, asumsikan bahwa tanggal pencatatan dividennya itu adalah tanggal 23 Desember. Ya, maka nanti ya tidak ada penjurnalan di situ. Tidak ada ayat jurnal yang diperlukan. Nah, pada akhir periode akuntansi kita lakukan jurnal penutup. Ya, ingat tadi saya katakan, akun dari dividen tunai ini harus ditutup ke laba ditahan. Ya kan, sama seperti privat tadi. Maka jurnalnya laba ditahan pada dividen tunai sebesar 7.200.000. Misalkan pada tanggal 20 Januari ya dilakukan pembayaran, maka nanti jurnal yang dibuat adalah utang dividen, ya kan, utang dividen tunai pada kas sebesar 7.200.000 rupiah. Nah, perhatikan bahwa pembayaran dividen tunai akan mengurangi kas, ya kan? Dan akan mengurangi kewajiban lancar kita karena sudah kita bayar, ya kan? Nah, pada saat dividen tunai ini dibayarkan, pembayaran dividen ini tidak akan mempengaruhi jumlah modal pemegang saham. Akan tetapi,
efek kumulatifnya dari pengumuman dan pembayaran dividen tunai ini adalah mengurangi jumlah modal pemegang saham dan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu dia. Ya kan? Jelas. Kasnya berkurang di situ tadi. Oke, itu untuk dividen tunai. Lalu bagaimana dividen saham? Ya kan? Kalau tadi dividen tunai dia dibagikan dalam bentuk uang kas, nah kalau ini dia dibagikan dalam bentuk saham. Ya, sahamnya diterbitkan. Untuk siapa? Para pemegang saham, kan gitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya saja ya. Nah, lihat. Pada tanggal 18 Desember, Dewan Direksi mengumumkan dividen saham sebesar 8% atas 100.000 lembar saham biasa yang beredar dengan nilai pari 1.440. Harga pasar saham pada saat itu, ya pada saat pengumuman dividen itu adalah 1.620 per lembar. Dividen saham ini baru akan dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 18 Januari 2010 tahun depan. Ya, maka pada saat pengumuman bagaimana ayat jurnal yang diperlukan? Dividen saham 12.960 pada dividen saham yang dapat dibagikan 11.520 dan modal disetor dalam kelebihan di atas nilai pari saham biasa 1.440. Oke, Bu, ini dari mana 12.960 ini? Ini dari berapa tadi yang ditetapkan? 8% kan? Dibagikan. Berapa yang beredar? 100.000. Dikali dengan berapa harga pasar saat itu. Ini dia. Nah, lalu ingat dividen saham yang dibagikan itu akan dicatat sebesar nilai parinya. Ya, nilai parinya berapa? Ya kan? Ya. Oke. Nah, lalu dikalikan dengan 8.000 lembar saham. Ya, 8.000 lembar. Itu dari mana? 8% dari 100.000 lembar saham. Ya, kelebihannya selisihnya yang ini sama yang ini dikali 8.000 lembar saham. Inilah dia dicatat kelebihan. Ya kan, kelebihan dia. Ya, di atas nilai pari. Nah, lalu pada akhir periode ingat, ya kan, kita tutup dividen sahamnya, kita tutup pada ke akun laba ditahan. Laba ditahan pada dividen saham sebesar 12.960. Nah, pada saat pembayaran tanggal 18 Januari, maka bagaimana jurnalnya? Jurnal adalah dividen saham yang dapat dibagikan pada saham biasa sebesar 11.520.000 ya. Jadi kelihatan di situ pada saat dari jurnal pembagian dividen itu ya bahwa sertifikat saham biasa itu diterbitkan. Ya kan, ini dia. Lalu akun dividen saham yang dapat dibagikan direklas atau dihapus dengan cara mendebet akun itu yang ini dan mengkredit akun saham biasa. Jadi ini nanti dia pada saat dibagikan dia didebet ya. Tadi kan di awal pada saat diumumkan dia dikredit. Ya kan? Pada saat dibayarkan gitu dibagikan ya. Dia di debit. Jadi nanti ketika kita posting dia nanti 0, maka akan muncullah saham biasa. Ya kan? Sudah kita bagikan kepada pemegang saham, dividen sahamnya. Nah, ini dia. Ya. Oke, baik. Kita lihat laporan laba ditahan. Ya kan? Laporan laba ditahan. Ya. Seperti yang sudah Ibu katakan bahwa laba ditahan ini timbul sebagai hasil dari kegiatan operasi perusahaan, yaitu ada laba bersih. Ya, laba bersih ini nanti ketika dia ditahan atau diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, itulah namanya laba ditahan. Ya kan? Nah, jadi ingat kembali ya kan, laba ditahan ini saldo normalnya di mana? Di sisi kredit. Sehingga nanti pengurangan terhadap laba ditahan itu akan dicatat di sebelah debit. Penambahan akan dicatat di sebelah kredit. Ya kan? Ketika nanti ada
total laba ditahan itu bersaldo debit, maka laba ditahan itu akan mengalami defisit, kan? Ya, defisit. Ya, karena laba ditahan ini, ingat kembali ya, bahwa ini adalah salah satu komponen jumlah modal pemegang saham. Ingat ya, di neraca tadi ada laba ditahan di situ, item laba ditahan. Ya kan? Ya, jadi ketika dia nanti defisit berada di sebelah debit, maka nanti akan menjadi pengurang, ya kan? Pengurang dari modal pemegang saham. Ya. Nah, jadi besarnya laba ditahan pada akhir periode ini sesungguhnya adalah akumulasi dari laba bersih, ya, beberapa periode yang masih tersisa, ya kan, yang belum, yang masih tersisa, gitu ya, setelah dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen tadi bisa tunai, bisa saham, gitu ya. Nah, nanti besarnya laba ditahan pada akhir periode ini kita bisa hitung. Caranya bagaimana? Jumlahkan besar laba ditahan yang di awal periode, lalu ya kita tambahkan dengan laba ditahan di periode berjalan ini. Ya kan? Nah, di periode berjalan ini pun kita bisa hitung. Caranya bagaimana? Laba bersih yang dihasilkan dikurangi dengan dividen yang diumumkan. Dividen yang diumumkan di periode berjalan. Ya. Nah, rugi bersih yang dihasilkan selama periode berjalan ini akan menyebabkan laba ditahan untuk periode ini menjadi defisit yang pada akhirnya nanti akan mengurangi besarnya laba ditahan awal periode. Ya kan? Nah, dalam beberapa kasus ya, pencadangan atas laba ditahan itu mungkin dilakukan. Ya, di antaranya adalah untuk memberi treasury stock. Ya, melunasi utang jangka panjang, melakukan perluasan pabrik, ya, mengatasi ketidakpastian dan lain sebagainya. Ya, selain dicatat dalam jurnal, ya, peristiwa pencadangan laba ditahan ini perlu diungkapkan di mana di catatan atas laporan keuangan. Nah, jurnal akan dibuat ya pasti dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan, lalu kreditnya apa? Akun laba ditahan yang dicadangkan. Nah, ilustrasinya seperti apa? Coba diperhatikan di halaman 396. Ya, ilustrasinya. Pada tanggal 29 Maret 2010, direksi menyetujui adanya pembentukan cadangan dari laba ditahan untuk ketidakpastian sebesar 50. Jurnalnya seperti apa? Laba ditahan yang tidak dicadangkan 50 juta pada laba ditahan yang dicadangkan untuk ketidakpastian 5 juta. Ini dibentuk kan begitu ya. Nah, maka coba lihat ya. Laba ditahan yang tidak dicadangkan itu akan berkurang. Ya kan? Di sebelah debit nilainya 50 juta. Nah, itu dananya itu akan dialokasikan kepada laba ditahan yang dicadangkan yang di sisi kredit. Ya. Secara keseluruhan besar laba ditahan itu sebenarnya tidak mengalami perubahan, tetapi hanya tukar tempat saja dari yang tidak dicadangkan menjadi dicadangkan. Ya. Nanti ya melalui ayat jurnal penutup, laba bersih yang dihasilkan selama periode berjalan akan menambah jumlah laba ditahan yang tidak dicadangkan. Ya, laba bersih yang kita hasilkan dalam periode itu ya akan menambah laba ditahan yang tidak. Sementara nanti ketika ada pengumuman dividen, maka itu akan mengurangi jumlah laba ditahan yang tidak.
Ya, jadi tidak diganggu gugat yang yang dicadangkan ini kan gitu ya. Nah, maka nanti akan kelihatan ya, tetap ya kita harus tutup. Ya, kita tutup akun dividen dan akun saldo laba bersih ya. Maka nanti cara menutup saldo laba bersihnya itu ikhtisar laba rugi pada laba ditahan yang tidak dicadangkan. Kalau tadi ya, kalau misalnya itu pada laba ditahan saja kan. Nah, ini ada kata-kata yang tidak dicadangkan ya. Begitu juga untuk pada saat menutup akun dividen, laba ditahan yang tidak dicadangkan pada dividen tunai ataupun dividen saham ya. Jadi pada saat pengumuman dividen akan mengurangi jumlah laba ditahan yang tidak dicadangkan. Maka nanti format dari laporan laba ditahan tanpa pencadangan akan kelihatan seperti ini. Ini tanpa dicadangkan. Ya, seperti biasa saja. Ya kan? Nah, ini ada laba ditahan periode berjalan. Ya kan? Ini di awal. Ya kan? Ini laba ditahan periode berjalan. Tandingkan. Ketika jumlah yang di awal sama yang periode berjalan kita totalkan sedemikian rupa, maka dapatlah laba ditahan akhir. Nah, lalu bagaimana dengan pencadangan? Laporan laba ditahannya seperti apa? Nih, lihat. Ya, katakanlah dicadangkan untuk ketidakpastian di sini 100 juta. Ya kan? Saldo awalnya 600, laba bersihnya 99, dividen yang dibagikan dan yang dicadangkan untuk ketidakpastian dicatat saldo akhirnya sekian, ya. Laba ditahan yang dicadangkan, ya. Kita lihat saldo awalnya 0, ya. Ini tadi yang dicadangkan itu 100 juta, saldo akhirnya 100 juta. Maka total laba ditahan akhir itu nilainya 637 juta rupiah. Ya, kita lihat di situ. Oke. Nah, kita lihat mengenai pelaporan modal pemegang saham ya. Nah, ini pelaporan modal pemegang saham ini ya, ini secara keseluruhan ini bagian modal pemegang saham yang akan kita tampilkan di neraca. Nanti akan kelihatan berapa modal disetor di situ kan. Ya. Nah, akan kita lihat di situ berapa laba ditahannya ya. Akan kita lihat juga kalau ada treasury stocknya ya. Nah, komponen modal saham ini pun kita bisa lihat terdiri dari apa Ibu ya, terdiri atas modal sahamnya, nanti ada saham preference ataupun saham biasa kan begitu ya, ataupun nanti tambahan modal disetor ya kan. Nah, tambahan modal disetor ini yang mana tuh Bu ya, yang kelebihan itu ya kan, kelebihan di atas nilai pari ya kan, lalu yang kita beli kembali ya itu dia tambahan modal disetor ya. Nah, lalu contohnya seperti apa Ibu? Ya, contohnya nanti bisa dilihat di buku kita neracanya di halaman 398. Itu yang tadi saya bilang. Modal saham itu terdiri dari saham preference, saham biasa gitu ya. Lalu kalau ada saham pesanan juga harus dimasukkan begitu ya. Lalu ada tambahan modal di setor gitu ya. Nah, bisa dilihat. Oke, baik. Untuk video yang kedua ini sudah saya bahas ya kan mengenai perseroan. Saya sangat berharap bisa dimengerti oleh semuanya. Saya akhiri, terima kasih.